Yang pertama kali terbesit dalam pikiranku ketika lulus sekolah adalah mencari kampus yang benar-benar berkualitas tanpa harus jauh-jauh ke kota besar, apalagi sampai ke luar negeri. Karena bagiku, melanjutkan pendidikan adalah memperluas cakrawala berpikir, menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang kumiliki saat ini. Lebih dari itu, aku juga ingin menemukan kampus yang tenang, dekat dengan tempat-tempat wisata, ruang publik, bertemu dengan sahabat-sahabat baru, suasana baru, sarana yang lengkap, serta berbagai ilmu yang kuperoleh yang tak hanya kudapat dari perkuliahan. Tak kusangka dalam beberapa tahun aku sudah singgah di kampus ini. Dari cerita kakak tingkatku yang sudah lulus dan sukses, aku pun yakin akan menyusul mereka dan tetap belajar semaksimal mungkin untuk meraih cita-cita. Universitas Veteran Bangun Nusantara atau Univet Bantara merupakan perubahan bentuk atau pengembangan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Veteran Sukoharjo. IKIP Veteran Sukoharjo didirikan oleh para veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia pada 28 Maret 1968. Adapun para pendiri IKIP Veteran Sukoharjo tersebut ialah Sunario AS BA, FX Sriwidodo BA, Sutasno BA, Karsono AS BA, Sukri Atmo Taruno BA, Suroso BA, Sarwoko SH, Dr. Andes Mursidi, Sulbekti. Pada mulanya, IKIP Veteran Sukoharjo merupakan cabang IKIP Veteran Jawa Tengah di Semarang dengan status terdaftar SK Dirjen Dikti tanggal 29 September 1969 nomor 174A /DPT /1 /69. Dengan terbentuknya Yayasan Pembina Perguruan Veteran Sukoharjo, maka pada tanggal 9 November 1979 secara resmi IKIP Veteran Sukoharjo melepaskan diri dari IKIP Veteran Jawa Tengah Cabang Semarang. Pada tahun 1993, IKIP Veteran Sukoharjo secara resmi berubah menjadi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 30/1993. Semenjak itulah, kampus ini memiliki visi terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri dan memiliki nilai-nilai kejuangan, serta misi menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, menjalankan penelitian dan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEX dan SOSBU, serta menjalin kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Univet Bantara Sukoharjo menghendaki para sarjana lulusannya mempunyai wawasan yang luas sehingga dapat menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan bangsa, negara, dan pembangunan.
itulah, para mahasiswa dibekali berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam kehidupan berbangsa dengan berbagai program studi pilihan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP. Fakultas Teknik. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Fakultas Pertanian. Fakultas Ekonomi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Serta program Pasca Sarjana. Guna menunjang prestasi mahasiswa, Univet Bantara dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengembangkan minat dan bakatnya melalui berbagai organisasi mahasiswa atau Ormawa.
Faith Bantara Sukoharjo, Smart Choice University. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Anda Ririn Adiatmi, MPD, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Mojolaban. Dalam video ini, kami menjelaskan terkait implementasi kebiasaan baru yang kami terapkan di sekolah kami. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Oh Mbak Amel. Nggih. Bu. Selamat pagi Mbak Amel. Pagi Bu. Silakan duduk dulu. Nggih. Terima kasih. Ya. Senang sekali berjumpa dengan Mbak Amel. Bagaimana kabarnya Mbak Amel hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja Bu. Tadi belajar ya di kelas? Iya. Belajar di kelas. Iya. Tadi ada pelajaran apa di dalam kelas? Pelajaran bahasa Indonesia Bu. Pelajaran bahasa Indonesia yang mengajar tadi siapa? Yang mengajar Bu Nurul. Bu Nurul. Rasanya bagaimana tadi saat mengikuti pelajaran di kelas? Senang sekali Bu, karena bahasa Indonesia adalah mata pelajaran yang paling saya sukai Bu. Oh iya. Yang pertama, sebelum memulai kegiatan hari ini agar berjalan dengan lancar, mari kita awali dengan berdoa terlebih dulu. Ibu pimpin doanya ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Mbak Amel karena sudah datang dan menghadiri kegiatan konseling pada hari ini. Sebelumnya, apakah sudah paham apa itu konseling individu? Belum. Saya belum paham apa itu konseling. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang konseling individu. Konseling itu adalah proses
di mana Ibu Guru BK memberikan bantuan. Guru BK, Ibu Guru sendiri itu memberikan bantuan kepada konseli. Konseli itu juga Mbak Amel itu sendiri secara tatap muka seperti ini. Jadi bertemu langsung atau yang dinamakan face to face, di mana Guru BK membantu konseli untuk menangani permasalahan dan juga membantu mencarikan solusi atau alternatif dari masalah yang dihadapi Mbak Amel. Ya. Jadi Mbak Amel apakah sudah jelas dan sudah paham apa itu konseling individu? Sudah paham seperti yang dijelaskan sama Bu Amel. Jadi tujuan umum dari konseling itu sendiri yang pertama agar konseli dapat mempelajari cara-cara mengambil keputusan, dapat memecahkan masalah, menyadari risiko dari pengambilan keputusan, dan bersikap, berperilaku, meningkatkan minat dan motivasi dalam belajar. Itu tujuan umumnya. Yang kedua, agar konseli dapat mengubah pemikiran irasional menjadi rasional. Pemikiran irasional itu pemikiran yang tidak baik. Kemudian menjadi rasional itu adalah pemikiran yang baik. Asas bimbingan konseling itu sendiri, ya. Asas bimbingan konseling itu ada asas kerahasiaan. Jadi nanti data konseli atau data Mbak Amel ketika dipanggil oleh Bu Guru itu dirahasiakan. Jadi terjamin masalah yang nanti ada diungkapkan nanti akan dijamin kerahasiaannya di sini dan aman dari pandangan buruk orang lain. Kemudian ada asas kesukarelaan, di mana nanti Mbak Amel atau konseli itu melakukan kegiatan layanan bimbingan konseling atas dasar sukarela. Kemudian peranan layanan bimbingan konseling sendiri itu Bu Guru sebagai konselor, ya, dan Mbak Amel itu sebagai konseling. Itu peranan layanan BK. Nantinya Ibu di sini akan menganalisis permasalahan yang membantu permasalahannya Mbak Amel tadi dan membantu menemukan solusi dari permasalahan Mbak Amel hadapi. Mbak Amel bisa menentukan sendiri. Di sini Bu Guru hanya membantu saja. Bu juga akan menjelaskan gambaran konseling pada kegiatan hari ini. Jadi dalam satu hari ini nanti di ruang BK ini Mbak Amel dipanggil itu, Guru jelaskan dulu apa saja kegiatannya. Ada kegiatan awal, yang kedua ada kegiatan inti. Kegiatan intinya apa? Nanti menganalisis masalah perilaku yang akan dirubah seperti apa. Kemudian kegiatan akhir. Kemudian ada yang terakhir itu salam dan doa penutup. Apakah sudah dimengerti dan sudah paham gambaran yang hari ini Ibu sampaikan kepada Mbak Amel? Sudah mengerti dan sudah paham belum gambaran yang sudah Ibu Guru jelaskan ini tadi? Ya Bu, saya sudah mengerti dan sudah paham setelah dijelaskan sama Bu Amel ya. Oh ya. Ibu harap nanti Mbak Amel itu merasa tenang, merasa nyaman, kemudian nanti juga aktif harapannya Ibu dalam mengungkapkan permasalahan yang dihadapi, kemudian mencari alternatif solusi. Di sini saya tekankan lagi, Ibu hanya membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Mbak Amel, dan Mbak Amel nanti akan secara mandiri dapat menentukan apa
yang harus dilakukan Mbak Amel dari pemecahan masalah itu. Waktu pelaksanaan layanan nanti kurang lebih 40 menit yang digunakan untuk konseling individu ini. Jadi nanti waktu 40 menit ini seefektif mungkin kita gunakan ya. Iya Bu. Ya. Oke, kegiatan ini akan memasuki kegiatan selanjutnya, yaitu adalah kegiatan inti. Apakah Mbak Amel sudah bersedia dan Mbak Amel sudah siap mengikuti kegiatan selanjutnya di kegiatan ini? Sudah Bu, saya sudah bersedia dan siap mengikuti kegiatan selanjutnya. Sebelumnya, Bu Guru mau bertanya dulu, apakah Mbak Amel tahu tujuan inti kenapa Ibu memanggil Mbak Amel datang ke sini, ke ruang beta? Mungkin sebelumnya sudah tahu atau belum tujuan inti memanggil Mbak Amel? Tidak tahu Bu, saya malah bingung kenapa dipanggil ke ruang BK. Begini, sebelumnya Ibu itu mendapatkan laporan. Jadi itu mendapatkan laporan dari yang pertama adalah wali kelas. Wali kelasnya Mbak Amel, Ibu Sri Sudihartati. Itu laporan dari beliau. Juga ada laporan dari beberapa guru mata. Ada guru mata pelajaran yang lain selain dari wali kelas, di mana mereka mengungkapkan bahwa Mbak Amel ini sering tidak konsentrasi, kemudian kurang minat belajar. Dari laporan-laporan itu, apakah benar seperti itu laporannya? Saya tanyakan kepada Mbak Amel. Iya Bu, benar. Oh iya benar. Coba kalau itu memang laporannya benar, Bu Guru memberi kesempatan kepada Mbak Amel untuk menjelaskan kenapa Mbak Amel sering mengantuk tidur di kelas. Karena saya sering itu Bu, main game online hingga larut malam. Tadi berapa jam kira-kira kalau bermain game online di HP itu? Tidak menentu Bu, kadang melebihi batas waktu sehingga jadi tidak konsentrasi kalau di sekolah, jadi ngantuk gitu. Kalau tidak menentu berarti hingga jam berapa ya itu bermain gamenya? Jam 1, Jam 1. jam 12. Terus kalau pagi berangkat berarti sering mengantuk tadi karena kurang tidur malamnya tadi ya? Iya. Bermain. Gitu. Dengan permasalahan yang seperti itu, bermain game online-nya itu apa saja Pak? Banyak macamnya atau hanya satu macam atau berapa Banyak banyak? tuh cuma satu macam. Satu macam. Iya. Tapi melebihi batas waktu ya? Iya. Terus untuk belajarnya, waktu belajarnya berarti kurang. Iya. Biasanya kalau bermain game itu bahkan sama sekali nggak belajar atau memang juga ada sedikit waktu belajar? Kadang sama sekali tidak belajar Bu. Dari permasalahan yang Mbak Amel ungkapkan tadi itu banyak sekali ya. Mungkin hal-hal seperti itu, perasaanmu atau apa yang kamu rasakan, yang dapat kamu rasakan apabila itu dilakukan dengan kegiatan positif. Bisa nggak untuk memberikan kegiatan positif apa saja yang kira-kira kamu rasakan misalkan di kegiatan positif yang lain? Coba kamu bisa. Mungkin dengan mengurangi bermain sewajarnya saja dan ingat dengan waktu. Setelah kamu tahu kegiatan positif seperti itu, Ya. coba kamu pikirkan ide-ide
selain kegiatan positif yang mengurangi waktu bermain, hal-hal positif lain bisa yang kamu rasakan, kegiatan positif lain yang pengen kamu ungkapkan kira-kira? Ada pun membuat jadwal kegiatan belajar secara teratur, kegiatan yang aktif di sekolah seperti mengikuti organisasi, dan juga di luar sekolah mengikuti kelas bimbel apa gitu Bu. Berarti selama ini yang Mbak Amel lakukan kegiatan sebelumnya itu kegiatannya baik atau tidak baik atau bagaimana, bisa dijelaskan Mbak Amel? Tidak baik Bu. Ini Bu Guru mau menyampaikan kepada Mbak Amel. Di sini ada lembar yang harus Mbak Amel isi dulu. Ditulis dulu. Itu beri waktu ya untuk mengisi lembar yang harus diisi. Sudah selesai ya? Oh ya. Mbak Amel apakah sudah paham apa yang menjadi permasalahan dan nanti solusinya seperti apa? Bisa menyelesaikan sendiri? Bisa Bu. Ya. Nah, sekarang ini ada video Ya. yang akan Ibu putar, nanti dilihat dulu dengan Mbak Amel. Putar. Ini dia. Ya, mungkin bisa dijelaskan Mbak Amel setelah melihat video dari bermain game online tadi, dijelaskan Jadi Mbak Amel mudah lelah, udah lelah. terus belajar. Nah, sekarang memasuki tahap akhir. Di tahap akhir ini, Ibu memberikan kesempatan kepada Mbak Amel untuk menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah Mbak Amel lakukan kegiatan negatif kemudian merubah menjadi yang positif, dan pemecahan masalahnya tadi dipecahkan Mbak Amel sendiri dengan cara apa? Akan mengubah pemikiran dan perilaku saya. Saya yang sering bermain game online, saya akan menguranginya. Ibu akan memberikan instrumen evaluasi hasil layanan. Tolong ini diisi Mbak Amel. Silakan. Bu, sudah semua? Terima kasih. Hasil evaluasi layanan konseling pada hari ini. Untuk berikutnya, apabila nanti kita akan melakukan pertemuan selanjutnya, kita sepakati dulu. Jadi nanti sewaktu-waktu dibutuhkan, Mbak Amel bisa lagi untuk bertemu Bu Ate untuk membuka diri, dan kami juga sebagai konselor bisa melayani Mbak Amel untuk mengatasi masalah atau permasalahan yang sudah dialami Mbak Amel untuk kedepannya lagi. Ini kegiatan akhir sebelum ditutup. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Amel. Sebelum ditutup kita doa dulu. Guru pimpin ya doanya. Kita baca doa dulu, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.